Smans Edu Talk. Welcome leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Segala jenis puji bagi Allah atas segala nikmat, limpahan rahmat hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung kita, guru sepanjang masa kita, murabi dan muallim kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi bukan bahas masalah tahun baru Hijriah ya. Seragam perdana untuk tampil di podcast hari ini di episode ke-14 ya Bapak Ibu. Tim fasilitator satu ya, project 1 finally kita sudah menyaksikan dan mengikuti perjalanan kita. Nah, untuk Sponsor Friends, Anda bisa scrolling ke atas dulu episode-episode apa yang sudah tampil di akun YouTube-nya kita, channel YouTube-nya Smans Edu Talk ya. Sebelumnya ada Sekolah Penggerak. Nah, untuk groundbreaking-nya, sekarang kita akan menjalankan lebih jauh tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema bangunan jiwa dan raganya dengan program Cakep Bersama. Cegah aksi perundungan, berikan rasa aman. Oke. Dan Anda yang sudah mengikuti podcast kita mungkin sudah familiar dengan wajah Bapak Ibu yang sering tampil atau yang belum tampil juga kita akan hadirkan ya. Saya Muhammad Rifki di sini sekaligus guru agama dan tim fasilitator Project 1 tentang bangunan jiwa dan raganya. Tadi sudah disebut cegah aksi perundungan, berikan rasa aman, bagian dari kita ya. Dan kita akan berkenalan dengan satu-satu narasumber sekaligus tim fasilitator Project 1. Di sebelah kiri saya, ya. Assalamualaikum Ustaz Madian Syah SOC MPDI. Waalaikumsalam Pak Rifki. Pak Madi koordinator ya Pak ya? Ya, betul. Koordinator profil project pelajar Pancasila di tema 1 ya. Senang sekali hadir di sini Pak Senang Madi. sekali. Ya, kita akan mencerahkan ke beberapa teman-teman di luar sana ya, yang menyaksikan acara ini ya. Oke, thank you Pak Madi. Berikutnya di sebelah kita berkenalan dengan konselor sekolah kita. Ada Bapak Bagus Abdil MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bagus. Selamat pagi Pak Rifki. Apa kabar ini Pak Bagus? Ya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Ciri khas konselor itu harus senyum terus ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Di depan Pak Bagus ada, nah ini guru matematika yang penuh keibuan kalau orang-orang anak-anak di SMA Sumsel mengenalnya. Paling enak diajarnya ya. Jadi ya itu yang saya tahu juga ya. Di sini ada Bu Neneng Khairani SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Neneng. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Halo, Smans Friends. Tim fasilitator juga ya. Yeah. Oke, berikutnya kita kenalan. Terakhir ini yang paling muda sepertinya. Paling muda ya, Ibu Iken Aprilia SPSI, sekaligus konselor di SMA Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iken. Pagi Pak Rifki. Ya. Bu Iken mengingatkan saya tokoh kartun ya. Siapa Pak? Kayaknya Dora deh. Jauh sekali Bapak ya. Iya. Oke, nah tidak berlama-lama lagi, kali ini kita akan mengenalkan secara lebih rinci. Cuman beberapa pekan terakhir Indonesia sekaligus ya, Bapak Ibu semuanya ini beritanya seliuran tentang aksi perundungan yang masih terjadi di Indonesia. Sebagai pendidik kita rasanya ironi, juga rasanya kok bisa terjadi. Kalau di SMA Sumsel sekarang lagi memang benar lagi digiatkan, digencarkan. Nah, bagian dari kita juga ya untuk menggaungkan perundungan itu di stop, tumbuh kembangnya di sekolah ya. Nah, kita kenalan dulu dengan cegah aksi perundungan, berikan rasa aman. Sebagai payung besarnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ke Pak Madi dulu sebagai koordinator tim Pak. Kita mau kenalan secara histori program ini, penamaannya dan mengapa memilih program Cakep Bersama ini. Pak Madi bisa cerita dulu. Ya, terima kasih Pak Rifki. Baik, teman Sumsel Friends. Jadi historinya untuk program ini adalah secara global, secara umumnya itu mempunyai 3 tema proyek. Jadi yang pertama yang kita penguatan di sekolah ini adalah tentang bangunan jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga kewirausahaan. Jadi dari 3 ranah ini ataupun dari 3 judul proyek ini Pak Rifki. Jadi untuk tim pertama ataupun kelompok pertama fasilitator ini kita memprioritaskan terlebih dahulu adalah bangunlah jiwa dan raganya.
dispesifikkan kembali adalah tentang cegah aksi perundungan, berikan rasa aman. Kenapa ini kita ambil? Karena notabene peserta didik yang ada di SMA Sumsel ini, mereka 3 grade ini diwajibkan untuk tinggal di asrama. Sehingga ketika mereka berinteraksi secara 24 jam lebih kurang, ini akan menumbuhkan singgungan-singgungan, akan sangat berpotensi sekali smart friends untuk mereka ini terjadi kelakuan-kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan bullying. Jadi menzalimi temannya kalau bahasa agamanya itu. Nah, sehingga ketika hal ini ya paling tidak melalui program ini kita meminimalisir kezaliman, meminimalisir perundungan yang terjadi di sekolah tercinta kita, yakni SMA Negeri Sumatera Selatan. Ya, Pak Pandi juga di Palembang ini ya terbaru adalah sekolah berasrama ya yang naik ke pemberitaan terjadi perundungan dari senior ke junior ya, dan asrama ini memang rentan ya. Iya, sangat rentan sekali. Jadi kita sudah mensortir hal itu agar tidak terjadi di sini ya. Tetapi ini memang kita 24 jam anak-anak itu berasrama. Mungkin ada tambahan dari Pak Bagus Sabrina sebagai konselor juga ini, kira-kira histori memilih program ini. Bapak ini suka pantun nggak ya? Kok bilang cakep banget ya? Mungkin bisa cerita Pak, cakep bersama mungkin ya, silahkan. Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Rifki kesempatannya. Jadi kalau boleh ditarik dari awal ketika pemilihan tema ini, pertama sebenarnya ketika kami diberi pelatihan kemarin, kita tuh diberikan 7 alternatif tema gitu. Jadi ada bangunan jiwa raganya, ada bineka tunggal ika, ada kewirausahaan, ada rekayasa dan berteknologi, kemudian ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kearifan lokal, kemudian ada suara demokrasi. Nah, ini mungkin yang tema-tema dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Nah, jadi kayak seperti yang kita tahu, SMA Sumsel punya keunikan sendiri. Pertama, kayak kita nih sekolah satu-satunya sekolah yang menaungi siswa dari 17 kabupaten kota Di Sumsel ya? di Sumsel. Ya. Nah, tentunya 17 kabupaten kota ini kan punya nilai budaya dan juga punya keunikan tersendiri gitu kan. Siswa kita bukan hanya dari Palembang, Iya. tapi dari Sekayu dan kota-kota lain ya. Tentunya kan mereka membawa nilai-nilai budaya sendiri gitu kan. Nah, ketika di sekolah, terutama kayak kata Pak Madi ceritakan tadi, sekolah berasrama, kita kan kekhawatiran ini akan terjadi ada gesekan gitu ya, terkesinggungan dari antar budaya gitu. Nah, dengan kita memilih bangunlah jiwa raganya, kita punya harapan anak-anak itu punya preventif gitu, punya saling menghargai antar budaya gitu, tidak melakukan perundungan gitu. Kemudian juga bisa berinteraksi dengan nyaman gitu ya, dan rasa aman tuh gini, kalau sekolahnya aman tentunya siswa pasti akan enak untuk berprestasi gitu, akan mudah lebih untuk mendapatkan prestasi dan juga lebih nyaman untuk belajar di sekolah. Nah, makanya kita pilih cegah aksi perundungan, tapi juga ada rasa amannya di situ. Dan juga seperti yang kita tahu, kayak Pak Riki ceritakan tadi, barusan terjadi ya kalau Pak Riki baca. Dan juga sebenarnya juga jadi concern dari Kemendikbud Ristek. Jadi ada 3 dosa besar pendidikan di Indonesia. Pertama itu perundungan, kedua toleransi, ketiga kekerasan seksual. Ini kan menjadi concern Kemendikbud untuk tidak terjadi lagi, atau kita bisa menebus dosanya gitu ya, dengan bertaubat atau dengan melakukan pencegahan tadi. Ya. Nah, makanya kita konsen di situ. Kalau di sekolah yang paling ringan itu aksi perundungan itu mungkin verbal ya, Pak? Ya, verbal. Nah, tentu kan kalau kita tahu ya, misalnya ada budaya yang kalau ngomong tuh ya keras gitu ya, ada budaya kalau ngomong tuh ya lembut. Apa intonasinya gitu. Kita kan jangan sampai kayak intonasi yang besar itu dianggap ya itu tuh perundungan. Sebenarnya kan nggak juga. Jadi kita kenalin di awal-awal kan, apa sih perundungan itu, terus apa aja jenis-jenis perundungan itu. Ternyata ejekan itu kan nadanya rendah ya? Iya, Nggak ada selalu juga kayak intonasi gitu. tinggi ya? Oke, itu sekilas ya tentang lahirnya kenapa penamaan cegah aksi perundungan berikan rasa aman ini berangkat dari proyek P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Oke, mudah-mudahan tuntas ya.
Sekarang kita move ke sosialisasi proyeknya ini ya, bicara dengan tentang sosialisasi ini apa yang sudah dilakukan tim fasilitator. Sebetulnya saya dulu sebagai tim fasilitator ya. Kemudian yang bisa cerita mungkin bicara tentang sosialisasi proyek cegah aksi perundungan berikan rasa aman di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kemudian silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rifki. Kalau bicara masalah sosialisasi program, ini lebih tepatnya ke alur ya, begitu ya. Jadi kalau ada alur awal dan akhir. Jadi kita ranahnya ke alur. Untuk pertama di sosialisasi itu kita mengenal istilah tahap pengenalan. Jadi semua anak-anak yang ikut gabung dalam kurikulum Merdeka, yaitu tepatnya anak-anak kelas 10, kita kumpulkan di amphitheater. Di situ anak-anak di briefing, diberi ilmu pengetahuan mengenai apa itu perundungan, jenis-jenis perundungan, bagaimana cara mencegahnya. Kita pun juga mengundang pakar, yaitu seorang psikolog dari universitas. Beliau juga lebih detail dalam menjelaskan apa itu perundungan kepada anak-anak, sehingga anak-anak lebih tahu dan mengenali apa yang sudah dilakukan itu perundungan atau bukan sih, begitu kira-kira Pak. Iya ya, apalagi di usia-usia anak yang baru kenal dunia, baru kenal pergaulan, baru taman SMP kadang gitu ya. mereka kan kurang tahu yang udah mereka lakukan itu perundungan bukan, karena mereka belum mengenali sebenarnya. Belum mengenali ya. Iya. Ada cerita nggak selama sosialisasi proyek ini ternyata ada anak yang pernah jadi korban waktu di SMP-nya atau jadi pelakunya waktu di SMP? Iya, ada. Dan mereka baru kenal bahwa perundungan yang terjadi telah mereka dapat itu termasuk ke perundungan cyberbullying yang cyberbullying lewat Instagram, Facebook lebih tepatnya. Ya? Ada anak. Kemudian ada juga anak yang baru menyadari bahwa selama ini saya adalah pelaku. Karena ada yang baru sadar kalau tindakan selama itu pelaku rupanya. Sudah verbal karena tidak sadar kan, karena sudah menjadi budaya yang suka mengejek seperti itu. Nah ini menarik ya. Iya. Pelaku tapi nggak sadar. Iya, dan karena sudah dapat ilmu tadi dari sosialisasi kita tadi. Okay. Ini termasuk berarti. Mohon maaf, ini anak daerah juga. Iya betul. Anak berarti, kita. Kurang informasinya, kurang pendidikan tambahan-tambahan tentang perundungan di sekolahnya sebelumnya kali ya, yang jadi tindak tanduknya itu bukan berarti belum disadari oleh dirinya sebagai pelaku ya. Oke. Dan sosialisasi ini sampai detik ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, bicara durasi kegiatan ini, saya ke Bapak koordinator kita, Pak Madian. Ini durasi kegiatan cegah aksi perundungan berikan rasa aman ini sudah berapa lama jalan ya Pak? Jadi program kita ini berjalan, program lengkapnya adalah 12 pekan Pak Eki. 12 pekan? Iya. Gimana itu maksudnya? Jadi diawali dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan akhir bulan 9 kemarin, bulan 10. Jadi durasi 12 pekan ini, jadi Pak Riki kita lakukan setiap pekan itu di hari Rabu dan di hari Jumat. Rabu itu ngapain biasanya? Jadi di Rabu itu kalau tahapannya alurnya seperti yang dijelaskan oleh Bu Neneng tadi. Nah, ketika sudah ke tahapan pengelompokan, jadi pengelompokan ini sendiri kita pembagiannya berdasarkan minat peserta didik masing-masing, sehingga eksplorasinya itu lebih totalitas. Goalnya adalah bisa menyampaikan pesan anti bullying. Ketika dikondisikan ke kelompok-kelompok ini sendiri, ini biar mereka itu enjoy gitu. Kelompok-kelompok, ada kelompok apa saja Pak? Iya. Jadi kita itu ada 9 kelompok Pak. Jadi ada kita sama ya Pak, kebagian lagu gitu ya. Kita sama-sama lagu, Pak Riki song 1, saya song 2. Karena di YouTube juga banyak ya lagu yang bicara tentang anti perundungan, dan kita bagian dari proyek itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada lagu, ada pementasan drama, itu ada podcast, Ibu Neneng, kemudian poster Pak Bagus. Kemudian sendiri adalah drama, ada artikel ya. Kemudian ada komik. Ini didasari dari kesukaan minat mereka. Iya. Jadi rata-rata mereka memilih kelompok itu sesuai dengan minat mereka ya. Iya. Jadi kembali ke durasi tadi. Jadi pelaksanaan itu di hari Rabu selama 8 periode, kemudian di hari Jumat itu 2 periode. Jadi mulai masuk sekolah hingga akhirnya berakhir sekolah untuk hari Rabu itu semua dipakai jam ya. Iya.
sambil minum dulu kan ya. Oh, boleh minum Boleh, ya? Pak. Ya, Smart Social Friends, kita tim fasilitator dari Cegah Aksi Perundungan Berikan Rasa Aman. Otomatis secara dasar memang kita harus secara pribadi memberikan contoh yang baik, terutama yang nggak merundung. Terkadang kan secara pertemanan juga juk-juk bercanda itu juga bagian dari perundungan ya. Sebetulnya. Nah itu karena kita jadi tim fasilitator dan kita mengajarkan banyak hal ke murid-murid kita untuk membagi hal positif tentang dampak-dampak dan apa saja yang masuk kategori perundungan. Next kita ke Pak Bagus ini. Pak Bagus, tadi menarik juga ya Pak Bagus cerita bagaimana yang latar belakang keunikan di SMA Negeri Sumatera Selatan, terutama banyaknya berasal dari kabupaten kota, rata-rata murid-murid yang baru masuk di SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Nah ini sebagai langkah ke depannya juga nih, bicara tentang ada korelasi ya, proses dan apa saja yang mungkin yang diajarkan kepada siswa selama proyek Cegah Aksi Perundungan Berikan Rasa Aman diajarkan kepada siswa-siswa. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Rifki. Jadi kita tuh ada 10 kelompok ya. Jadi dari ada 9 ya? Iya. Ya, 9. 10 fasilitator. Oh, oke, 10. Sebenarnya konkretnya 10 kelompok, tapi ada kelompok poster yang dijadiin satu. Jadi totalnya ada 9 kelompok. Oke. Karena satu Karena fasilitator. jadi di kelompok poster, kelompok saya sendiri yang totalnya 16 siswa, awalnya dibagi 2, sekarang dilebur jadi satu. Ya, kita total ada 9 kelompok. Nah, juga kita ada 1 siswa Pak untuk angkatan 10 ini. Jadi 1 siswa ini tentunya mereka kita kenalkan dulu apa sih perundungan, kayak kata Bu Neneng tadi di awal ada tahap kenalan, kemudian ada tahapan aksi. Dan tahapan aksi ini membuat proyek. Jadi kayak kata Pak Mandi tadi, anak-anak tuh sudah milih proyek apa yang ingin dibuat sesuai dengan minat, kesukaan mereka. Dan ternyata unik-unik apa yang disukai anak-anak tuh, ada yang bikin komik digital, ada yang pengen buat artikel. Untungnya sama Pak, minat mereka. Iya. Akhirnya ngumpul satu minat Iya. ya. Coba kalau orang satu minat, satu orang kan bakal Susah. banyak. Banyak, iya. Bakal Bagus kekurangan kelompok. fasilitator. Iya, iya. Iya. Tentunya kan beda-beda apa yang harus disiapkan setiap kelompok. Kayak saya sendiri kelompok poster, kami menyiapkan bagaimana mereka mengenal cara bikin poster gitu ya. Lewat poster menyampaikan nilai anti Iya, perundungan gimana iya. itu? Nah gitu, jadi di awal kita cari tahu dulu apa sih yang akan kita sampaikan dalam bentuk poster. Gitu. Informasi perundungan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk poster atau dalam bentuk visual. Nah kemarin kita sepakati di kelompok poster kita buat dalam 2 bentuk, ada yang bentuknya pakai kanvas dan ada yang bentuknya digital. Jadi kita belajar dulu di awal cara desain gitu ya. Cara bikin golden ratio. Oh, sekali 3 uang lah ya. Iya. Ada nilai-nilai yang diajarkan sekaligus soft skill mereka Iya. tuh harus mumpuni juga tiap Untuk bikin anak, ya. poster tadi. Jadi kita ajarkan juga bikin golden ratio, gimana poster itu bisa dilihat gitu, bisa menarik orang untuk melihatnya atau mencari tahunya gitu. Kemudian Golden juga ratio dari apa? Dari warna? golden ratio itu kayak bentuk Pak, bentuk inti dari gambar itu poinnya di mana gitu. Jadi Oke. kayak gambar itu kan kayak kalau lihat di poster itu, di lukisan itu kan lukisan itu Ya. 8x10. Nah, rasionya sih di mana sih orang tuh akan melihat inti dari pesan yang ingin kita sampaikan tadi. Betul. Smart Social Friend yang penasaran dengan hasil proyek misalnya yang disebutkan Pak Bagus, nanti di akhir juga akan atau di awal nanti kita tampilkan hasil proyek-proyek anak-anak dari Siap. tim 1 ya. Ada lagi Pak Bagus mungkin? Itu poster ya, tapi yang lain juga ada kayak artikel juga lebih sulit lagi. Di awal mereka bagaimana? Apa? Bikin skripsi? Iya, enggak, mekanisme penulisan karya ilmiah bagaimana sih gitu ya. Oh, makalah ya? Bikin makalah tuh gimana. Nanti dari artikel itu juga akan dipublikasikan. Nah, mereka diajarkan di kelas 10 dalam belajar tentang artikel ilmiah. Iya. Gambarkan itu keinginan mereka sendiri, Pak. Kira-kira Bu Neneng kalau anak-anak pilih artikel itu rata-rata mereka yang kuat matematikanya nggak sih? Nggak juga kan? Atau ada dasarnya sih kenapa milih artikel sejauh Bu Neneng tahu? Kan ada kuning kayak di Song tuh kan rame ya. Kalau artikel lebih ke Pak Rahmat ya Pak kayaknya Rahmat ya. dengan Pak Rahmat. Cenderung anaknya itu lebih kemana sih kalau Ibu Neneng lihat?
kayaknya lebih pengen tahu gitu loh. Oh, ke arah oke. artikel itu. Pendiam gak sih? Atau lebih rame kayak song? Kalau di song kan lebih ya lebih kayak gitu. Jadi Oh, lebih berpikir. kayaknya di dalam Iya, dalam pikiran tuh lebih- banyak tanya-tanya, kenapa sih ada perundungan? Ngapain Iya. sih orang melakukan perundungan? Jadi mereka cari tahu dengan data-data Ya, dan dari menuangkannya untuk tulisan sih. dalam Ah, bentuk ah. artikel lagi. Iya. wow. Saya kira mungkin kedepannya dia jadi profesor. Bisa jadi. Bisa Ada jadi. juga kelompok lagu kayak kelompoknya Pak Rifki sama Ya, kelompok- rata-rata Iya, punya iya. organ tunggal di dusun. kayak suka nyanyi Bisa mereka nyanyi ya. kan. Rata-rata anak tim paduan suara sih sebetulnya. Nah itu, Mas. jadi mereka diajarkan dasar-dasarnya. Tapi yang pada intinya sebenarnya kita tuh bukan ngeliat produknya, tapi Iya. dalam prosesnya gitu. Ada 3 nilai, 3 dimensi yang kita nilai. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, setiap project Iya, itu setiap ya. project itu. Kedua ada nilai mandirinya. Kemudian ketiga ada dimensi kreatif. Kreatif. Jadi kita ngeliat ketiga dimensi itu ketika mereka melaksanakan proyek. Nah, jadi kita bukan lebih ke hasilnya, tapi prosesnya. Muncul nggak sih nilai beriman dan bertakwa ketika Bertakwa. membuat proyek itu, nilai nggak keluar nggak sih nilai kreatifnya gitu. Keluar nggak sih nilai gotong royongnya ketika Oke, membuat oke. proyek itu. Lebih ke situ. Yes. Itu ya sekilas tentang proses dan apa yang diajarkan kepada siswa selama sosialisasi proyek ini. Kita move sedikit ke hasil ya, bicara hasil dan dampak. Kalau Pak Madi melihat dampak perubahan apa sih Pak Madi lihat di terlaksananya proyek ini kira-kira? Sekilas apa Pak? Sekilas alhamdulillah anak-anak tersebut memahami untuk definisi tentang bullying, Ya. perundungan tersebut, sehingga mereka tidak minimal tidak melakukan hal tersebut. Iya. Jadi ketika yang mungkin badannya kecil tidak akan dibully, ketika badan yang ada paling besar itu ya sini bukan nezar tidak melakukan lagi. Walaupun dalam bentuk main-main yang bercanda Iya. seusia-usia mereka ya. Sebab karakter masing-masing itu berbeda. Yang ada baperan kan, ketika memang main-main kan tidak masuk ke hati sehingga ya, no problem bagi dia. Betul. Kayak kata Bu Neneng tadi, jadi cenderung lebih hati-hati ya, Bu ya. Iya. Kalau sudah belajar ini lebih berhati-hati, tapi jangan sampai di depannya aja yang mereka berhati-hati. Sesama mereka masih melakukan itu. Jangan sampai demikian ya, karena apa yang sudah diajarkan sebaiknya diaplikasikan dengan baik. Nah, kalau dari sisi konselor melihatnya hasil dan dampaknya ini, Bu Iken, apa yang bisa diceritakan? Oke, terima kasih Pak Rizky ya. Kalau dari hasil nyata, seperti kata Pak Bagus tadi bahwa ada 9 kelompok ya. Jadi kita membuat suatu mini show seperti itu untuk Oh, kelompok ceritanya Bu Iken ke bagian drama nih? drama Oh, ya. oke. Jadi kita mini show nih, ada drama, song sama podcast. Kita mini show di Amphitheater pada tanggal 19 dan 21 Oktober pekan kemarin ya. Jadi kita mengundang Apa itu warga kayak sekolah. exhibition, bukan Yes, area kita yes. ya? Sedangkan untuk komik, poster kita buat pameran kecil-kecilannya Pak Bagus ya di depan Amphitheater. Jadi kita bukan hanya untuk grade 10 aja, tapi kita pengen grade 11 and grade 12 itu tahu nih apa sih hasil dari project P5 ini seperti itu, dan mereka mendapatkan informasi lebih jelas terkait anti perundungan seperti itu Pak Rifki. Kalaupun dampaknya sampai sekarang alhamdulillah belum ada Pak Bagus ya yang Dampak melakukan positif PBK. mungkin ya, kalau dampak Iya. negatif belum kelihatan. Iya, Ada alhamdulillah juga belum ya. Mungkin cerita sama advisor, anak-anak lebih aware ya terhadap kondisi teman-temannya, lebih peduli. Jadi mereka udah tahu nih, oh kalau misalnya ngejek itu sudah termasuk verbal bullying, atau misalnya apa secara fisik gitu kan. Mereka jadi sudah bisa memetakan mana yang verbal bullying, cyber bullying seperti itu Pak. Jadi sekilas sudah dewasa ya? Iya, kira-kira? ya mungkin lagi proses ya. Kalau dewasa mungkin belum seperti itu, tapi proses menuju Ya. dewasa seperti itu. Biar dari setiap kelompok gitu ya? Iya. Oke. Ada tambahan Pak Bagus, Bu Neneng dan Oke. Iken? Catatan terakhir mungkin? Sedikit mungkin tentang agen. Jadi agen ini juga kita latih untuk menjadi konselor sebaya. Jadi nantinya ada PIK R ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Kalau di universitas itu PIK M biasanya namanya. Nah di sekolah kita juga ada PIK R, dan PIK R ini nanti tugasnya sebagai konselor sebaya. Jadi ketika ada siswa ada mengalami perundungan atau ketika ada mereka menemukan perundungan, mereka bisa tahu apa yang harus mereka perbuat. Kemudian juga Itu agen anti perundungan, anti ya, PIK R? untuk agen. Jadi Oke. PIK R ini nanti di bawahnya ada agen perundungan, ada agen intoleransi, ada agen untuk penjagaan kekerasan seksual.
Jadi Pick R ini nanti lebih komplit juga. Jadi di atasnya agen nanti ada Pick R untuk menaungi agen-agen tadi. Jadi mereka punya basic counselor gitu. Walaupun secara basic ya. Karena sebaya jadi semua diisi Ya, oleh sebaya. siswa-siswa kita ya. Nanti kita latih mereka untuk bisa mendengarkan cerita, menyerap informasi gitu. Untuk menjadi konselor sebaya. Oke, kalau Bu Neneng dan Bu Egen mungkin closing statement tentang anti perundungan. Kira-kira apa sih hal positif yang bisa dibagi sebagai penutup? Silakan Bu Neneng. Kalau dari saya sendiri, kita harus mengenali, terutama siswa, kenali dirimu sendiri, maka kamu bisa menghargai orang lain. Ya, itu saja dari saya. Oke, Bu Egen. Ya kalau dari saya, apapun masalahnya, carilah tempat bercerita seperti itu, jangan dipendam sendiri. Oke? Saya kira apapun masalahnya, minumnya sesuatu. Oh, bukan. Oke, Smart Social Friends, inilah akhir dari perbincangan kami di Smart Edu Talk, dan kita adalah tim fasilitator. Bagaimana kita ungkapkan sisi-sisi yang lebih detail tadi, cegah aksi perundungan, berikan rasa aman yang sudah berjalan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Harapan yang besar untuk Anda yang menyaksikan, sekecil apapun tindak tanduk perundungan itu bisa membuat korban dan pelakunya pun mempunyai traumatis jangka panjang dan menyebabkan hal berdampak kepada karakter dan kepribadian seorang tersebut ya. Saya Muhammad Rifki bersama rekan-rekan, ada Pak Madi, ada Pak Bagus, ada Bu Neneng dan juga Bu Igen, pamit undur. Terima kasih telah menjadi subscriber channel YouTube ini dan tetap dukung untuk kemajuan konten kami dengan cara share, dan juga Anda bisa berbagi lebih jauh tentang konten-konten pilihan di Smart Edu Talk. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Smart Edu Talk. Well done leaders. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.